Itu juga itu. Salam kepada guru. Pagi. Ini Jadi sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita di pagi ini, mungkin meminta salah seorang siswa untuk membuka kita dalam doa. Teman-teman, sekarang kita akan membuka kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Namun, Yuna semua bangkit berdiri. Burung pipit yang burung pipit yang kecil dikasihin Tuhan, terlebih diriku dikasih. Dan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun rantau perjalanan kami dari rumah sehingga kami bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan, sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau memberikan kami roh kepintaran, roh kebenaran, apa yang diberikan Bapak Ibu Guru. Materi sebelumnya, mungkin mau tanya dulu kehadiran hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Siswa yang tidak hadir, 2 orang, Gloria KMP dan Claudia Doraya. Ya baik, di hari ini kita masih dalam materi di bagian bab 5 dengan materi alam memelihara ciptaannya. Nah, sebelum kita lanjut, Encik mau tanya dulu, gambar apa yang di depan? pantai. Alam. Nah, ini adalah gambar pemandangan alam. Nah, alam merupakan lingkungan hidup atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Nah, lanjut gambar berikutnya. Nah, dari gambar ini apa yang adik-adik lihat? Kenal dan Nah, ini adalah gambar kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Nah, secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Nah, semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Nah, segala kerusakan alam yang mendatangkan kerusakan pada hidup manusia. Nah, alam adalah pemberian Allah kepada manusia untuk dipelihara dan dipergunakan. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 1. Nah, oleh karena itu, etika lingkungan berpusat pada manusia dan alam. Tidak berpusat pada manusia dan alam, melainkan berpusat kepada Allah. Nah, gambar berikutnya ini gambar apa? Planet. Nah, ini adalah planet dan tata surya, menunjukkan kepada kita betapa maha besarnya Allah menciptakan semuanya. Tetapi Dia tidak hanya menciptakan, namun juga memelihara. Nah, pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Meskipun secara sengaja maupun tidak sengaja, manusia telah menghancurkan alam dengan berbagai cara, dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia. Namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Nah, buktinya seperti contoh, setelah tsunami, alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Pasti kalau ada bencana, alam akan rusak, atau jadi secara perlahan pasti ada pemulihan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1, Dia tidak pernah meninggalkan dunia berjalan sendiri. Jadi setelah Allah menciptakan semua yang ada di langit dan bumi,
meninggalkan bumi, tapi sebaliknya dia terus terlibat dalam kehidupan umatnya dan memelihara ciptaannya. Nah, selanjutnya Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Tetapi Dia Bapa yang penuh kasih dan senantiasa memelihara apa yang diciptakannya. Selanjutnya perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan umatnya. Atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Nah, sebelum terang lanjut, apakah sudah ada yang paham sampai di sini? Selanjutnya kita masuk pada aspek-aspek pemeliharaan. Nah, di sini ada 3 aspek pemeliharaan, yaitu yang pertama, pelestarian. Nah, dalam aspek pelestarian ini, dengan kuasa Allah melestarikan dunia yang diciptakannya, seperti dalam kitab Mazmur 36 ayat 7 berkata, "Keadilanmu adalah raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan." Kalau ibu tanya, ini pengakuan dari siapa? Siapa? Ya, itu pengakuan dari Daud dalam Mazmur 36 ayat 7. Nah, kuasa Allah yang melestarikan terlaksananya melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Kolose ayat 1, kitab Kolose pasal 1 ayat 17, yang berkata, "Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Aspek yang berikutnya yaitu penyediaan. Ya, Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh penciptanya, oleh ciptaannya. Nah, yang pertama, ketika Allah menciptakan bumi, Dia juga menciptakan musim. Seperti dalam kitab Kejadian 1 ayat 14, coba salah satu orang baca. Pemerintahan negara nih. Jadi ini pemerintahan, yaitu di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Nah, oleh karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya. Nah, kadang Ia turun langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Nah, di akhir materi kita di saat ini ada sedikit pesan, yaitu menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas dari tata negara atau ikut masyarakat sekitar. Nah, tetapi harus dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai ciptaan Allah yang biasa berlanjut ke lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Nah, semua itu tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Ya, sampai di sini materi kita. Dan apakah ada yang mau bertanya?
Aditya Laumura? Pelestarian, penyediaan, pemerintahan. Ya. 3 aspek pemeliharaan yaitu pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. Nah, aspek pelestarian. Coba satu orang ulang. Siapa boleh? Pelestarian dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakan. Kemampuan Daud itu sungguh jelas. Keadilanmu adalah seperti gunung alam. Kamu bagaikan samudera yang hebat. Manusia dan hewan kasihnya Kemudian cuma tanya ulang di bagian aspek penyediaan. Siapa boleh? Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga yang menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaan itu. Yang terakhir, aspek pemerintahan. Pemerintahan di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, dia juga memerintah dunia ini oleh karena Allah berdaulat dalam pengawasan dan kadang dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud manusianya. Jadi semua sepaham tuh tentang Allah memelihara ciptaannya. Nah, di sini Enci akan mau kasih tugas untuk minggu depan. DP tugas tulis dulu nih. Jadi masing-masing membuat sebuah clipping. Masing-masing membuat sebuah clipping mengenai kerusakan alam. Jadi masing-masing dari adik-adik siswa membuat sebuah clipping dari mengenai kerusakan alam. Tugasnya membuat sebuah clipping mengenai kerusakan alam. Nanti tugas ini dikumpul minggu depan. Oh, ini masih dulu. Jadi sampai di sini pertemuan kita dan terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Jadi sebelum Ra berpisah dari kelas ini, minta ulang satu orang untuk menutup kita dalam doa. Sampai semangat. Dari salam. Terima kasih.